بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini, sebenarnya di sesi yang terakhir ini, saya tadi dipesankan untuk menjawab pertanyaan. Saya lihat belum ada pertanyaan di atas meja. Saya bacakan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih, membuat dia paham terhadap agamanya. Hadits yang agung ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang keutamaan ilmu, kedudukan dan ketinggian derajat ilmu agama. Dan juga terdapat di dalam hadits ini penjelasan beberapa etika yang berkaitan dengan ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya khairan, kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih, membuat dia paham terhadap agamanya. Iya. Jelas dari teks hadis keutamaan orang-orang yang mempelajari agama, memahami agama, tafaqquh terhadap agama. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bahwa siapa yang paham terhadap agamanya, itu artinya Allah menghendaki untuknya kebaikan. Allah menghendaki untuknya kebaikan. Imam Nawawi ketika menyebutkan hadis ini, beliau berkata di dalamnya terdapat anjuran untuk menuntut ilmu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyinggung hadis ini, menyebutkan pembahasan hadis ini, beliau berkata bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa siapa yang dijauhkan dari ilmu agama, apakah itu di dalam cabang pokok permasalahan agama, di dalam masalah pokok agama atau di cabang-cabangnya, kapan dia dijauhkan darinya, itu artinya Allah telah mengharamkan kebaikan darinya. Karena itu kata para ulama, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dipahamkan dari agama, dipahamkan terhadap agamanya. Pemahaman dari hadis, kalau dia tidak paham agama, berarti Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Iya. Kebaikan yang didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama, disebut di dalam hadis dengan lafaz yang umum. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Artinya dia mendapatkan kebaikan dengan bentuk yang luas dan umum. Segala jenis kebaikan akan dia dapatkan. Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kebaikan berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan apa?
berkaitan dengan akhirat. Iya. Karena itu kata Imam Syafi'i, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Wa man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm. Dan siapa yang menghendaki kehidupan dunia, hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Kalimat yang terakhir ini, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Bukan artinya beliau menganjurkan seorang belajar agama karena mencari dunia, tidak. Tapi keduniaan seseorang akan dimudahkan oleh Allah tatkala ada sebabnya. Dia melaksanakan hal-hal yang dengannya rezekinya dipermudah, dilapangkan dan diluaskan oleh Allah. Dan salah satu hal yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan adalah dengan dia menuntut ilmu agama. Karena Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Dan di Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan saudaranya yang tidak bekerja. Saudaranya hanya duduk menuntut ilmu dan belajar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya dia hadir di majelis Nabi mengambil ilmu, dan saudaranya yang datang mengadu ini mengeluhkan bahwa dia membiayai, menafkahi saudaranya. Tidak bekerja, dia yang bekerja. Maka Nabi berkata kepadanya, la'allaka turzaqu bihi. Barangkali kamu itu mendapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Disebabkan karena saudaramu. Iya. Maka menuntut ilmu agama adalah hal yang menyebabkan keduniaan seseorang itu dimudahkan. Bab siapa yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Juga di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hamma, man kanatid dunya hamma." Atau man kanatil akhiratu hamma, jama'a Allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuannya, maka Allah akan menyatukan upayanya, dikumpulkan usahanya, dibantu dia dalam usahanya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan rasa cukup di dalam hatinya. Sebab kalau seorang punya rasa cukup di dalam hati, itu kekayaan yang paling kaya sudah. Beda dengan orang yang punya harta tapi tidak ada rasa cukup di dalam hatinya, hakikatnya dia tetap miskin. Iya, tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Ini asal tabiat anak Adam. Tidak puas dengan apa yang dia dapatkan dari dunia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyaini min dhahab, labtagha ilaihi masalisan." Andai kata anak Adam punya 2 lembah berisi emas, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Tapi orang yang tujuan hidupnya adalah memang karena akhirat, maka Allah akan membantu usahanya, memberi rasa cukup di dalam hatinya. Dan inilah sebenarnya kekayaan yang menyebabkan seorang itu menjadi sangat kaya. Karena itu Nabi juga berkata di hadits lain, "Laisal ghina an kathratil arab, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah rasa cukup itu dengan banyaknya harta benda, tapi rasa cukup itu dengan kekayaan, kecukupan di dalam jiwa. Kecukupan di dalam jiwa. Baik, dalam kelanjutan hadis Nabi berkata, siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuannya, Allah akan membantu usahanya. Dan akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya.
Dan dunia akan didatangkan oleh Allah kepadanya dalam keadaan dunia itu harus datang kepada si hamba. Dalam keadaan tunduk dan terpaksa. Dia datang. Ya. Ini makna bahwa akhirat dimudahkan. Siapa yang ingin mencari dunianya, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelanjutan hadits, wa man kanatid dunya hammah. Sebaliknya, siapa yang kehidupan dunia adalah tujuannya, qarraqallahu syamlah, maka Allah akan mencerai-beraikan upayanya. Wa ja'ala al-faqra fi baina ainaihi, dan akan dijadikan kefakiran antara kedua matanya. Seakan-akan ia selalu diliputi oleh kekurangan, kefakiran, kemiskinan. Wa la ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah, dan tidak akan datang untuknya dari kehidupan dunia kecuali takdir yang sudah ditakdirkan baginya. Iya. Baik. Karena itulah kebaikan seorang yang menuntut ilmu di dalam hadis disifatkan dengan kebaikan yang umum. May yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Kebaikan yang umum, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan kebaikan menuntut ilmu sangat banyak sekali. Tidak bisa untuk dihitung. Tidak bisa untuk dihitung. Iya. Dan ada sebagian ulama yang menulis buku-buku menjelaskan keutamaan ilmu agama. Itu pembahasan-pembahasan untuk mendekatkan keutamaannya, bukan pembatasan terhadap keutamaan mempelajari ilmu. Sebab mempelajari ilmu agama terdapat di dalamnya keutamaan yang kadang didapatkan oleh seorang hamba. Dan keutamaan itu tidak pernah terlintas di dalam bedaknya. Tapi Allah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan kebaikan ini Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan mutlak bagi siapa yang mempelajari ilmu agama, tafaqquh di dalam agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih, membuat dia paham terhadap agamanya. Dalam sebagian riwayat, yufahhimhu fid din. Dia dipahamkan di dalam agama. Iya. Mungkin saya akan sebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Dan ini pembahasan tentang mempelajari ilmu adalah suatu hal yang penting di masa ini. Suatu hal yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah. Kebutuhan yang sangat darurat. Sampai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata bahwa keperluan seorang hamba terhadap ilmu agama itu melebihi hajatnya terhadap makan dan minum. Makan dan minum diperlukan oleh seorang hamba dalam sehari, semalam, 2 atau 3 kali. Dia makan dan minum. Tapi ilmu agama diperlukan pada segala keadaan. Diperlukan bersama detak nafasnya. Diperlukan bersama aliran darahnya. Karena syaitan terus-menerus menyerang manusia. Iya. Sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa syaitan itu mengalir di darah-darah anak Adam untuk menyesatkan manusia. Kalau seorang tidak memiliki bekal dari ilmu agama yang menjaganya dari gangguan syaitan, apakah gangguan dari arah syahwat ataupun gangguan dari arah syubhat, diberikan kerancuan. Ya, karena gangguan syaitan itu 2 macam. Ada dari arah syahwat, diberikan bujukan-bujukan syahwat, perbuatan-perbuatan dosa yang memperturutkan syahwatnya. Dan banyak dari manusia yang terjatuh. Namun syaitan punya senjata
yang lebih ampuh lagi. Dan senjata ini lebih dicintai oleh syaitan. Yaitu serangan dari arah syubhat. Seorang hamba dibuat ragu di dalam agamanya. Dibuat ada kebimbangan dalam agamanya. Iya. Dan ini dari hal yang sangat dicintai oleh syaitan. Sangat disukai. Sebab orang yang jatuh di dalam syahwat, dia tahu dirinya salah. Orang yang mencuri, berzina, merampok, dia tahu bahwa dirinya apa? Dirinya salah. Tapi orang yang jatuh di dalam syubhat, dia menganggap bahwa dirinya benar. Tidak ada kesalahannya. Iya. Karena itu, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Dari arah ini. Ya. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Daripada maksiat. Ini ungkapan dari sejumlah ulama, hal yang disepakati oleh para ulama, bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Karena itulah, bagi seorang hamba adalah dia memiliki kewajiban untuk membekali dirinya dengan ilmu agama. Ilmu agama yang bisa menjaga dirinya dari syubhat, dan ilmu agama yang bisa menimbulkan penjagaan terhadap dirinya dari arah syahwat. Dari arah syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat Islam dengan ilmu agama ini. Orang yang menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Iya. Ini pernyataan di dalam Al-Quran bahwa orang yang mempelajari ilmu agama, Allah akan mengangkat derajatnya. Meninggikan derajatnya. Dan kalimat pengangkatannya di sini disebutkan dengan lafaz jama' darajat, derajat-derajat yang banyak. Bukan satu saja. Darajat, diangkat beberapa derajat. Dan derajat di dalam ayat konteksnya umum. Derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Iya. Karena orang-orang yang berilmu, mereka memiliki keutamaan-keutamaan. Dan derajat-derajat yang tinggi. Di kehidupan dunia ini, di hukum dunia ini, dan di hukum akhirat. Karena itu di hukum dunia, para ulama adalah rujukan manusia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Dan para ulama wajib untuk didengarkan dan ditaati dalam hal yang berkaitan dengan yang halal dan yang haram, berkaitan dengan agama. Sebab ini tercakup di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta kepada ulil amr di antara kalian. Dan ulil amr adalah penguasa dan ulama. Iya. Siapa yang memiliki ilmu, Allah lebihkan derajatnya di atas yang lainnya. Karena itu, orang yang berilmu harus diketahui kedudukan dan haknya. Dan itu sifat umat Islam. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana, wa la yarham sagirana, wa la ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan dari kami, orang yang tidak mengenal. Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati orang mudanya, dan tidak mengetahui hak seorang yang berilmu di kalangan mereka. Dikatakan oleh Nabi, bukan dari kami. Jadi sifat umat Islam, dia mengetahui hak para ulama, orang yang berilmu di tengah mereka.
Derajatnya Allah tinggikan. Jangankan ahlul ilm, hewan saja, kalau dia punya kadar ilmu, ya di sebagian tempat Allah lebihkan di antara hewan yang tidak seperti itu. Ya. Anjing pemburu yang terlatih, jadi dalam hukum syariat diberikan keutamaan. Kalau ada anjing terlatih, ya, ketentuan terlatih apabila disuruh diam, dia diam, suruh mengejar, dia mengejar, suruh makan, dia makan. Itu anjing terlatih namanya. Diperintah untuk mengejar hewan buruan. Cukup dilepas membaca bismillah, dia kejar hewan buruan, dia tangkap hewan buruannya, datang dalam keadaan hewan buruan sudah mati, maka hewan buruan ini halal untuk dimakan. Halal untuk apa? Dimakan. Ya. Nah, Allah membolehkan, menyebutkan penghalalannya dalam Al-Quran. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah dari daging-daging atau hewan-hewan buruan yang ditangkap oleh anjing-anjing terlatih itu. Tapi berbeda dengan anjing tidak terlatih. Ya. Walaupun dia lepas membaca bismillah, kalau dia tidak terlatih, tidak halal untuk dimakan. Itu dihitung bangkai. Bahkan kalau anjing terlatih memburu seekor hewan buruan, kemudian pemilik anjing ini mendapatkan anjingnya di sekitar bangkai hewan buruan itu, dan ada anjing lain tidak terlatih. Ya. Jadi ada anjing terlatih di situ, anjing tidak terlatih juga ada di situ, di sekitar bangkai ya. Maka hewan buruan ini tidak halal dimakan. Sebab ada anjing yang tidak terlatih di situ. Jadi kehadiran anjing yang tidak terlatih merusak apa namanya? Hukum bangkai tersebut. Ini perhatikan ya. Jadi pada makhluk saja, pada hewan seperti ini, Allah lebihkan yang punya pengetahuan yang terlatih dengan tidak terlatih. Apalagi pada apa? Pada anak Adam ya Allah telah muliakan. Ya, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Dan di akhirat kedudukan yang sangat tinggi bagi ahlul ilm. Persaksian mereka diterima di sisi Allah. Ya, mereka yang persaksikan untuk manusia pada hari kiamat. Dan mereka orang yang sangat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajatnya, kedudukannya di surga. Dan banyak lagi dari keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Iya. Kemudian di antara keutamaan mempelajari ilmu agama ini adalah ruh bagi seorang hamba. Adalah hakikat kehidupannya. Hakikat kehidupannya. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang tidak mengenal ilmu agama itu bagikan bangkai, bagikan mayat. Allah berfirman, "Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia adalah mati, dia adalah mayyit. Perhatikan di dalam ayat Allah sebut orang yang tadinya dia adalah mayyit, fahyainahu, kemudian kami bangkitkan dia. Jadi tadi dihitung apa? Dihitung mati, kemudian Allah membangkitkannya. Ya. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin-nas. Dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia. Inilah orang yang beriman, mendapatkan ilmu agama. Dia menjadi hidup. Yang sebelum dia mengenal ilmu agama, belum mengenal keislaman, dia adalah bangkai. Walaupun berjalan, itu mayat berjalan. Jelas ya? Allah menyebutkannya sebagai orang yang dihidupkan. Dan Allah menyebut ilmu agama ini sebagai ruh. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Al-Quran disebut ruh.
Dan dia adalah sumber ilmu kaum muslimin. Disebut juga nur, disebut cahaya di berbagai ayat. Sebut cahaya. Iya. Karena itu siapa yang tidak mengambil ruhnya, tidak mengambil dari cahaya ilmu agama ini, tidak ada kebaikan baginya. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Iya. Sebab dia, orang yang tidak punya ruh, orang yang tidak punya ruh adalah bangkai. Orang yang tidak mengambil cahaya, dia berada di dalam kegelapan. Berada di dalam kegelapan. Iya. Karena itu, pahamilah keagungan mempelajari ilmu agama ini. Dan ilmu agama ini adalah suatu hal yang menguatkan hati seorang hamba. Mengokohkannya, memberikan keyakinan padanya. Iya. Karena itu, orang-orang yang berilmu lah yang bisa memandang jelas, meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ. Dan orang-orang yang berilmu lah yang melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Hanya orang yang berilmu yang meyakininya. Iya. Dan perhatikan kisah Qarun. Ketika Qarun keluar dengan berbagai fitnahnya kepada manusia. Qarun ini menjadi fitnah dengan hartanya yang banyak. Sampai disebutkan kunci-kunci hartanya tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Ini baru kunci hartanya, belum lagi hartanya. Iya. Kunci hartanya tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Maka suatu hari Qarun keluar dengan fitnahnya. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Keluarlah Qarun dengan pakaian kemegahannya. Ya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladu haddin 'adzim. Mulailah terfitnah sebagian orang. Berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, andai kata kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Sesungguhnya Qarun ini orang yang mendapatkan bahagian yang sangat besar. Ya. Siapa yang kokoh dalam hal ini? Selanjutnya ayat diterangkan. Wa qala alladziina utul 'ilm. Berkatalah orang-orang yang berilmu. Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Apa? Kasihannya kalian. Pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih. Maka pahala itu lebih baik. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini kalau datang, ada fitnah yang mau datang, setiap orang yang berilmu tahu ini akan terjadi fitnah. Atau ini adalah permulaan fitnah. Adapun orang jahil, nanti setelah fitnahnya berlalu, telah membuat prahara, ya, telah membuat berbagai musibah dan malapetaka, barulah mereka tahu, oh rupanya sedang terjadi fitnah. Orang-orang jahil. Karena itu pandangan ahlul ilm, pandangan orang yang berilmu berbeda dengan pandangan orang-orang yang tidak berilmu. Iya. Karena itu kapan umat ini jauh dari ilmu agama dan jauh dari ahlul ilm, jauh dari kecintaan kepada ilmu, itu adalah alamat kerusakan di tengah umat. Alamat kerusakan. Dan itu adalah tanda hari kiamat. Ketika Nabi sebutkan tanda hari kiamat, salah satunya wa yurfa'ul ilm. Dan ilmu itu diangkat. Itu tanda hari kiamat. Dan kita sudah melihat banyak dari manusia yang jauh dari ilmu agama. Di hari-hari ini terlalu banyak orang yang berjelek sangka terhadap ilmu agama. Ya. Dianggap sebagai kemunduran. Ya. Dianggap sebagai suatu hal yang menghambat. Apalagi ada sebagian orang-orang yang mengaku memiliki ilmu agama, menampilkan agama itu tidak sebagaimana mestinya. Ya. Tidak sebagaimana mestinya.
Ada yang menampilkan agama seakan-akan dia adalah bahan lawakan, lelucon untuk orang ketawa saja. Ada yang menampilkan ilmu agama, ya, seakan-akan dia hanya sekedar untuk popularitas saja, ketenaran saja. Dan dia menampilkan dengan hal yang lain. Dan ini dari penyakit-penyakit yang hendaknya diketahui bahayanya. Karena itu siapa yang ingin menjayakan umat, caranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Siapa yang ingin membawa kebaikan untuk dirinya, maka Nabi SAW hanya menyebutkan hendaknya dia mempelajari ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka dia akan dibuat faqih, dibuat paham di dalam agamanya. Iya. Berbicara tentang kebaikan untuk penuntut ilmu, ini pembahasan yang sangat luas sekali. Tapi saya ingin meringkas. Di dalam hadits ini juga terdapat etika-etika. Dikatakan dalam hadits, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Siapa yang dikehendaki kebaikan ini umum ya. Semuanya bisa mendapatkan ilmu. Tidak ada perbedaan, laki-laki maupun perempuan. Iya. Yang muda maupun yang tua. Kebaikan itu dia dapatkan dengan syarat ini. Dia tafaqquh dalam agama. Karena itu menuntut ilmu, kata Nabi SAW, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Kemudian perhatikan kalimat di dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Yufaqqihhu fid-din, maka Allah akan membuat dia faqih di dalam agamanya. Terkesan di dalamnya kalimat yufaqqihhu fid-din, dibuat dia faqih dalam agama. Sebab kalimat dibuat dia faqih dalam agama, seorang belajar itu ilmunya tidak turun sendiri. Semenjak bayi sudah dapat ilmu. Ya. Nah, ya. Seorang yang dari kecilnya lahir di kota Sengkang ini, dia sudah faqih berbahasa Arab. Ya. Dari semenjak lahir dia sudah hafal Al-Quran. Ada yang seperti itu. Ya. Tidak ada ilmu yang turun seperti itu. Karena itu Nabi berkata, al-ilmu innamal ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan apa? Dengan mempelajarinya. Jadi kalau diperintah untuk mempelajari agama, tafaqquh, yaitu diperintah untuk mempelajari agama. Dan terdapat di dalamnya etika, seorang harus punya semangat di dalam mempelajari ilmu. Seorang hendaknya memiliki semangat agar supaya dia tafaqquh dalam agama. Dan semangat ini penting. Iya. Semangat ini penting. Dan semangat ada di kalangan orang-orang yang berilmu. Karena itu lihat bagaimana semangat Rasulullah SAW. Iya. Di dalam mengambil ilmu dari Jibril. Dan di dalam menyampaikan ilmu. Dan bagaimana semangat para sahabat Rasulullah SAW dalam mengambil ilmu Rasulullah SAW. Sampai kita lihat ada ahlus suffah. Orang-orang yang memang dia mulazamah di masjid. Duduk walaupun dengan kekurangan, tapi mereka duduk untuk menuntut ilmu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat di dalam sejarah para sahabat yang jauh tempatnya mendatangi Nabi beberapa hari, khusus untuk mengambil ilmu di hari-hari itu. Kemudian mereka balik lagi ke negerinya, melakukan perjalanan. Bahkan di sirah para nabi dan para rasul. Ya. Perhatikan kisah Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan di surah Al-Kahfi. Yang melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khidir. Karena Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada hamba kami Khidir, dia punya ilmu yang tidak kamu miliki. Nabi Musa melakukan perjalanan. Iya. Menunjukkan semangat. Karena itu, semangat di dalam menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wa la ta'jal.
Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Ini 3 kunci motivasi di dalam mempelajari ilmu. Semangat terhadap apa yang bermanfaat. Mohon pertolongan kepada Allah. Dan jangan merasa lemah. Kalau seorang merasa lemah dari awal, itu belum lagi dia berjalan, sudah keok masuk kota. Seorang tidak punya semangat. Ibarat orang yang berjalan, kalau dilihat jalannya, wah jauh sekali jalan ini. Tidak ada semangat dia melangkah. Ataupun kalau dia melangkah, dia akan apa? Lambat langkahnya. Tapi kalau dia punya semangat yang kuat, dia tahu bahwa menuntut ilmu ini adalah jalan menuju kepada surga, berbagai kebaikan di dalamnya, maka dia akan melangkah dengan langkah yang sangat cepat. Langkah yang sangat cepat untuk mengambil ilmu tersebut. Iya. Dan di dalam mempelajari ilmu, memang ada kesulitan-kesulitan kadang didapatkan oleh seorang mempelajarinya. Dia ingin dapatkan ilmu agama, kadang dia harus duduk di depan seorang guru mempelajari. Ya. Dan di dalam sejarah para penuntut ilmu tidak dibedakan yang hadir di majelis itu. Antara seorang amir, seorang gubernur, seorang rakyat, semua yang hadir di majelis para ulama. Ya. Duduk, sebab itu adalah sifat ilmu. Siapa yang mendapatkan ilmu agama, maka dia harus merendah diri untuk mendapatkannya. Kata sebagian penyair, "Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak merasakan kehinaan menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan gelas kejahilan sepanjang hidupnya. Ya. Jadi siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia duduk dengan rendah hati dan mempelajari ilmu itu. Kemudian dia harus memiliki semangat yang membaja dalam meraih ilmu. Iya. So, kalau tidak ada semangat, tidak mungkin dia dapatkan ilmu itu. Man talabal uluma bighairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurab. Siapa yang mencari ilmu tanpa bersusah payah, dia akan dapatkan ilmu itu kalau burung gagak sudah beruban. Ada burung gagak beruban? Tidak ada. Itu artinya mustahil dia dapat ilmu kalau dia menuntut ilmu apa? Tidak bersusah payah. Ada keletihan dalam menuntut ilmu. Nah, kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yustata'u al-'ilm bi rahatil jism. Sungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Ya. Harus ada pengorbanan, kesungguhan. Dia banyak mengingatnya, murajaah, mengulanginya. Dia kadang begadang untuk hal itu. Kurang tidur. Melakukan perjalanan. Memutus kesenangan dan syahwatnya untuk ilmu. Siapa yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju kepada ilmu agama. Baik. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan ya.
Ya baik, ini banyak pertanyaan fikih ya. Ada yang bertanya apa hukum mengqasar salat? Wajib